Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Serat. Mendengar kata serat, pasti kalian menghubungkannya dengan sayur dan buah-buahan. Dan jika ditanya apa fungsi serat, kalian pasti menjawabnya bahwa serat itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi tahukah kalian bahwa serat tidak hanya terdapat pada sayur dan buah saja, tetapi serat juga terdapat pada tumbuhan lain dan bahkan hewan. Dan fungsinya tidak hanya untuk pencernaan saja, tetapi fungsi serat bisa diolah menjadi barang-barang kerajinan. Mau tahu informasi selengkapnya? Silahkan simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari Miss Hani. Like, share, dan komen dapat diolah menjadi barang-barang kerajinan. Nah, materi ini akan dikupas secara tuntas pada mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 1 di bab pertama, yaitu kerajinan serat. Sebelumnya Miss Hani mau ucapin dulu nih kepada kalian yang baru saja duduk di bangku SMP. Sekarang seragamnya sudah ganti dong ya, tidak lagi berwarna merah putih tetapi sudah menjadi putih biru. Walaupun kalian masih belajar di rumah, tidak akan pernah menyurutkan semangat kalian untuk menorehkan prestasi. Baiklah, langsung saja kita bahas serat menjadi barang kerajinan pada materi berikut ini. Setelah kalian mempelajari materi kerajinan serat, kalian akan mampu menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Serta kalian akan memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Letak geografis tanah air kita telah memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kekayaan alam dengan beragam bentuk dan keunikannya. Oleh karena itu, kita harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaan tersebut. Sebagai makhluk ciptaannya, kita patut bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Dia berikan kepada negara Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan hanya mesin. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, sehingga manusia mampu mengapresiasi, mencipta, dan berkreasi dengan berbagai media ekspresi. Kemampuan ini pun harus disyukuri dan selalu diapresiasi. Salah satunya dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan karya kerajinan Indonesia. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Baik, kita masuk ke materi bab 1, yaitu kerajinan serat ya, pada prakarya kelas 7 semester 1. Ya, pengertian serat alam. Apa sih bahan serat itu? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk
jaringan memanjang yang utuh. Serat. Oke, kata serat tadi pasti kalian kaitkan dengan sayur dan buah ya. Dan untuk fungsinya sendiri adalah sebagai makanan yang berserat tinggi baik bagi pencernaan. Tapi tahukah kalian bahwa serat itu bisa dijadikan bahan-bahan tekstil? Misalnya serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil atau bahan baku tekstil. Contohnya seperti benang dan kain. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai serat sebagai bahan baku tekstil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan serat alam. Bahan serat alam sendiri itu sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi dan dipergunakan sejak tahun 2640 SM. Negara pertama kali menggunakan bahan serat alam adalah Cina. Mereka menggunakan serat sutra yang berasal dari ulat. Selain serat sutra juga ada kapas. Kalau kapas itu dipergunakan di India. Lalu ada serat flax ya yang dipakai di negara Swiss pada tahun 10.000 SM. Ada juga serat wool yang dipakai di Mesopotamia di tahun 1000 SM. Kita masuk ke jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga. Dan bahan serat sendiri digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan, dan yang ketiga serat dari mineral. Nah, yang dibahas pada materi ini adalah serat dari tumbuhan dan juga serat dari hewan. Ya, kita masuk serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, dan permukaannya halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat dari tumbuhan juga diklasifikasikan lagi, yaitu yang pertama ada serat dari biji ya. Serat dari biji itu contohnya biji pohon kapas dan kapuk. Kemudian ada lagi serat dari batang ya. Contohnya batang anggrek, batang mahkota dewa. Lalu serat dari daun seperti daun mendong, daun pandan, daun nanas, daun eceng gondok tentunya. Dan serat dari buah. Untuk serat dari buah adalah buah kelapa. Untuk buah kelapa sendiri yang dipakai adalah sabut buah kelapanya ya. Kemudian serat dari hewan. Untuk serat dari hewan ada 2 klasifikasi ya. Yang pertama adalah serat dari stapel, yang kedua serat dari filamen. Untuk yang dari stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Dan serat dari filamen adalah serat yang berbentuk jaringan yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut dan mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar,
bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Nah, itu tadi materi mengenai bahan serat alam. Untuk materi selanjutnya adalah pengolahan bahan serat yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, Miss Hani undur diri. Jangan lupa subscribe channelnya, nyalakan lonceng notifikasi, dan like, share, serta komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terus torehkan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.